Aduh, dapat speednya di bawah 10 Mbps. Aduh, nangisnya, nangis. Sedih kali. Halo guys, nah ini ada yang info baru dari Mikrotik. Baru saja mengeluarkan produk namanya LHG LTE 18 Kit. Biasanya yang biasa beredar di Indonesia itu kan masih LTE Cat 4 ya, berarti kategori 4 untuk jaringan 4G-nya. Nah, ini sekarang di Mikrotik sudah mengeluarkan yang Cat 18. Jadi ini udah sangat-sangat powerful. Mungkin di atas ini cuman modem Orbit ya, Orbit Max yang Cat 19 mereka punya. Nah, di sini juga mereka klaim bisa digunakan walaupun jaringan HP itu ganggu nggak ada gitu, atau sedang trouble atau tidak ada sinyal pun bisa digunain untuk, karena dia 17 dBi antenanya. Ini sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Nah, kalau kita lihat di sini di spesifikasi produknya, ini dia udah CPU-nya udah 2 ya, CPU Core-nya ada 2, CPU frekuensinya 300 MHz. Nah, lisensinya sini lisensi level 3 ya. Ini udah lebih dari cukup ya, karena kita nggak perlu lisensi level 4 di sini. Karena kan kita nggak ada interface lain lagi, jadi hanya interface untuk nangkap sinyal ke BTS saja kan. Ya, kecuali dia ada 2 interface untuk keluarannya itu wireless LAN untuk access point, mungkin kita butuh yang lisensi level 4. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi di bagian mobile ini juga penting ya kita lihat. Di sini support 3G. Nah, buat teman-teman yang di daerahnya itu masih ada 3G, 4G-nya masih hilang-hilang timbul. Di Indonesia ini masih banyak ya yang belum ada 4G. Jadi saya juga masih ada kemarin beberapa minggu yang lalu ya, saya pergi ke lokasi itu memang sinyal 4G-nya ada tapi sangat jelek lah, sangat jelek. Jadi kita connect-in pakai 3G. 3G dipakai, kita pakai Mikrotik LTE yang Cat 4, yang Mikrotik LTE yang lama. Itu kita connect ke 3G dan 3G-nya lebih bagus daripada 4G-nya. Nah, jadi kalau teman-teman yang di daerahnya lokasinya itu 3G-nya lebih bagus dibandingkan 4G, maka recommended pakai Mikrotik LTE, tapi nggak usah pakai yang LTE Cat 18 juga gitu. Karena mau bazir banget kan pakai yang LTE Cat 4 aja yang lama. Nah, di sini kan ada LTE Cat 18 ya. Di sini downlinknya itu bisa 1,2 GB, uploadnya bisa 150 Mbps. Nah, perlu nggak kita di Indonesia pakai yang ini, spek ini, spesifikasi yang ini gitu? Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Kalau menurut saya pribadi nggak perlu, opini saya pribadi nggak perlu. Kenapa? Kalau kita in case ya, berdasarkan studi kasus gitu, kita pakai Mikrotik LTE ini biasanya di daerah yang susah sinyal gitu. Susah sinyal, kita udah pakai antena-antena eksternal untuk modem-modem kayak gini nggak connect gitu kan, atau jelek. Nah, baru kita bergerilya lah pakai Mikrotik LTE seperti ini, biasanya kan seperti itu. Nah, dan kalau kita pakai LTE Cat 18 yang ini, nah di sini kan speednya maksimal bisa sampai 1,2 GB, uploadnya segini. Nah, pertanyaannya, di daerah yang susah sinyal tuh dapat nggak speed? Jangankan 1,2 GB per second kayak gini ya, atau 150 gini, dapat 30 Mbps aja udah bersyukur mungkin. Kemarin masih ada yang komen di lokasinya itu maksimal dapat 2 Mbps, maksimal speednya 2 Mbps. Jadi menurut saya nggak cocok juga di Indonesia pakai yang LTE Cat 18 ini. Kenapa? Kalau kita pakai spek yang tinggi kayak LTE Cat 18 ini, mau dipasang di mana gitu? Istilahnya mau dipasang di daerah yang susah sinyal misalnya, speednya kan nggak akan mentok segini juga gitu. Nah, lebih bagus kita beli yang LTE yang Cat 4, Mikrotik LTE Cat 4 kan? Mikrotik LTE Cat 4. Tokopedia misalnya kita lihat di Tokped. Nah, yang ini kan. Kalau kita lihat aja di sini, Mikrotik ini kan barang-barang yang seperti ini nggak murah ya. Kalau dibandingkan modem-modem 4G yang biasa itu dengan Mikrotik LTE ini jauh harganya. Nah, kalau yang seperti ini aja dia jual berapa nih? 2,8 kan? SXT. Ini masih yang SXT LTE Kit 4. Masih yang SXT nih.
Gimana kira-kira ini? Menurut teman-teman kira-kira ini kalau masuk di Indonesia berapa harganya? Mungkin sekitar 4 sampai 5 juta ya. 4 sampai 5 juta. Terus kita pasang di daerah kita, di kampung, di desa yang susah sinyal, sinyalnya dapat, connect, dan speednya di bawah 10 Mbps. Kita keluar uang 4 juta, 5 juta. Kira-kira worth it nggak? Nah, silahkan komen di bawah ya. Kira-kira menurut teman-teman worth it, cocok atau sesuai budget. Atau lebih bagus kita beli modem-modem kayak ya kayak punya My Orbit lah, Orbit Star 2, Orbit yang lain-lain gitu, Orbit Pro gitu kan. Itu saya rasa lebih cocok gitu untuk di Indonesia. Walaupun kita harus susah payah beli antena-antena eksternal kan. Nah, seperti ini Star. Kalau bisa teman-teman kalau beli modem beli yang merek Huawei aja. Jadi jangan uji nyali untuk coba-coba yang lain gitu kayak merek-merek ya merek-merek lain lah gitu kan. Saya nggak mau nyebut mereknya nanti marah pula orangnya kan. Nah, lebih baik menurut saya beli yang Orbit Star gini. Kalau kita beli Orbit Star harganya 635.000. Speednya dapat di bawah 10 ya masih oke lah gitu. Nah, kalau kita mau naikkan sinyalnya, kuatkan sinyalnya, ya kita pasang antena eksternal. Misalnya kita beli LPDA Lintratec kan antena LPDA Lintratec ya, seperti ini kita pasang yang ini misalnya. Ini kan harganya cuma 300 ribuan, 347 kan, 347 tambah ini ya 1 jutaan lah. 1.100.000, 1.200.000. Kalau kita beli LTE Cat 18 gini, mungkin harganya masuk Indonesia bisa 4 sampai 5 juta. Aduh, dapat speednya di bawah 10 Mbps. Aduh, nangis, sedih kali. Oke, menurut teman-teman gimana? Cocok nggak nih LTE 18 dipakai di Indonesia? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.